Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Janah, NIM 20201151357 Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsepsi filsafat pendidikan, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Dan yang terhormat Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Konsepsi filsafat pendidikan, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Pengertian dan sejarah esensialisme dan rekonstruksionisme. Esensialisme secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial, atau inti atau pokok dari suatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Aliran filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lama telah ada semenjak peradaban manusia dahulu. Esensialisme juga merupakan perpaduan antara filsafat idealisme dan realisme yang bersifat eklektik, yang artinya mengambil teori yang sudah ada dan memilah manusia dahulu. Esensialisme juga merupakan perpaduan antara filsafat idealisme dan realisme yang bersifat eklektik, yang artinya mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak, sehingga dapat selaras dengan semua teori itu. Menurut Imam Bernadib, tahun 1987, beberapa tokoh yang berperan mengembangkan dan menyebarluaskan esensialisme, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Johann Friedrich Froebel, yang kedua yaitu Johann Friedrich Herbart, yang kedua yaitu rekonstruksionisme. Secara harfiah, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kata dasarnya adalah membangun atau pembangunan, menyusun kembali. Aliran rekonstruksionisme suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Imam Bernadib menerjemahkan rekonstruksionisme adalah sebagai filsafat pendidikan yang menghendaki agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya secara rekonstruktif, menyesuaikan diri dengan tuntunan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekonstruksionisme yang sering kali diartikan sebagai rekonstruksi sosial merupakan pengembangan dari gerakan filsafat pendidikan progresivisme. Rekonstruksionisme yang sering kali diartikan sebagai rekonstruksi sosial merupakan pengembangan dari gerakan filsafat pendidikan progresivisme. Landasan filosofis esensialisme dan rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu landasan esensialisme. Ada beberapa landasan aliran pendidikan esensialisme antara lain. Yang pertama, landasan ontologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis, berdasarkan hukum sebab akibat. Landasan ontologis filsafat esensialisme menganggap bahwa dunia dikuasai oleh aturan-aturan baik yang disesuaikan dengan tata alam. Nilai-nilai luhur dijadikan ketetapan untuk menyesuaikan dengan aturan kosmis. Dalam filsafat esensialisme, manusia memiliki tujuan dunia dikuasai oleh aturan-aturan baik yang disesuaikan dengan tata alam. Nilai-nilai luhur dijadikan ketetapan untuk menyesuaikan dengan aturan kosmis. Dalam filsafat esensialisme, manusia memiliki tujuan umum, yakni hidup bahagia di dunia dan akhirat. Esensialisme dilandasi oleh aliran realisme objektif dan idealisme objektif.
Yang B yaitu landasan epistemologi, esensialisme. Menurut istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, yang memiliki arti pengetahuan, dan logos yang berarti teori. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Untuk memahami epistemologi, esensialisme dapat dilalui dengan teori kepribadian manusia, di mana manusia sebagai refleksi Tuhan. Manusia yang bisa menyadari tentang realitas antara makrokosmos dan mikrokosmos akan bisa melihat tingkatan rasio yang dipunyai dan mampu memikirkan alam, sehingga manusia bisa menghasilkan pengetahuan yang tepat pada ilmu-ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Yang C yaitu landasan aksiologi esensialisme. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius yang berasal dari nilai-nilai leluhur hidup manusia. Hakikat nilai merupakan kualitas yang melekat dan menjadi ciri tertentu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Hakikat nilai merupakan kualitas yang melekat dan menjadi ciri tertentu yang sudah ada di alam semesta dan dihubungkan dengan kehidupan manusia. Yang kedua yaitu landasan rekonstruksionisme. Ada beberapa landasan aliran pendidikan rekonstruksionisme, antara lain yang A. Pandangan ontologi rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal. Realita itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. Pada prinsipnya, aliran rekonstruksionisme memandang alam metafisika merujuk dualisme. Aliran ini berpendirian bahwa alam nyata ini mengandung dua macam hakikat sebagai asal sumber, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Yang B yaitu pandangan epistemologi rekonstruksionisme. Kajian epistemologi aliran ini lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme, progresif, dan perennialisme. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan sesuatu asas tahu. Maksudnya, kita tidak mungkin memahami realita tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu, melalui penemuan ilmu pengetahuan. Yang C yaitu pandangan aksiologi rekonstruksionisme. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Prosesnya tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Konsep pendidikan menurut esensialisme dan rekonstruksionisme. Konsep esensialisme. Satu hal pokok yang menjadi inti dalam konsep adalah tujuan. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia di dunia dan akhirat. Isi pendidikan esensialisme mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi esensialisme semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. Kurikulum sekolah bagi esensialisme semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan keagungan. 2. Konsep rekonstruksionisme. Pada prinsipnya, aliran rekonstruksionisme memandang alam metafisika merujuk dualisme. Aliran ini berpendirian bahwa alam nyata ini mengandung dua macam hakikat sebagai asal sumber, yakni hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua macam hakikat itu memiliki ciri yang bebas dan berdiri sendiri, sarna dengan azali dan abadi, dan hubungan keduanya menciptakan suatu kehidupan dengan alam. Kesimpulan, esensialisme adalah aliran yang menghendaki pendidikan adalah nilai yang tinggi, maka pendidikan pembawa nilai yang
ada di luar jiwa anak didik, sehingga ia perlu dilatih agar mempunyai kemampuan yang tinggi. Rekonstruksionisme menghendaki agar anak didik dibangkitkan kemampuannya secara konstruktif, menyesuaikan diri dengan tuntunan perkembangan masyarakat karena adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penyesuaian ini, anak didik tetap berada dalam suasana aman dan bebas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.